Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hai sahabat cerita, malam ini kita ngulik kisah yang bikin deg-degan ser. Ada mahasiswi kedokteran yang diam-diam jatuh hati pada dosennya sendiri. Sosoknya muda, dingin di luar, tapi hatinya luka karena ditinggal wafat istrinya. Di balik jas putih yang gagah, ada duka yang belum sembuh. Di balik senyum mahasiswi yang cerah, ada rencana pelan-pelan yang disusun. Yuk langsung ke ceritanya. Namanya Naila, anak sulung dari pedagang buku bekas, berjuang kuliah kedokteran dengan beasiswa dengan kerja sambilan. Yang membuatnya tahan lembur bukan cuma mimpi jadi dokter, tapi juga ada satu sosok, Dokter Aryan, internis muda yang mendadak populer sejak jadi kepala unit penelitian. Orang menyebutnya dingin, perfeksionis, tapi Naila melihat sesuatu yang lain. Tatapan yang selalu berhenti lebih lama di ruangan duka. Naila pertama kali mengenalnya dekat saat praktikum kardiologi. Kelas dimulai dengan kasus simulasi, berakhir dengan kenyataan pahit. IGD gaduh, monitor berbunyi tanpa kompromi. Seorang pasien henti jantung masuk. Aryan memimpin resusitasi. Tangan-tangan bergerak seperti orkestra. Kompresi, ventilasi, adrenalin. Ritme kembali, kata Aryan. Suara tenang menyeberangi panik. Pasien selamat, tepuk tangan tak ada, hanya helaan napas lega. Sore itu, di lorong yang dingin, Naila tanpa sengaja melihat Aryan jongkok sendirian di depan ruang duka. Di dinding ada bingkai foto donatur yayasan jantung atas nama almarhumah Mira Aryan. Security berbisik, istrinya meninggal 2 tahun lalu mbak, masih muda. Fragmen itu menempel di benak Naila seperti potongan film yang tak selesai. Hari-hari berikutnya, Naila mencari alasan akademik untuk sering berada di lingkungan Aryan. Jadi relawan screening hipertensi, menyusun ringkasan jurnal, mengajukan ide audit rekam medis. Ia cerdas, rapi, dan tahu kapan harus diam. Setiap ujian kecil dari Aryan, metodenya bagus Nay, menjadi bahan bakar yang ia simpan rapat-rapat. Di balik itu, Naila membangun kompasnya sendiri. Ia paham batas mahasiswa dan dosen. Karena itu ia memilih jalan pulang. Lulus dulu, jadi dokter yang mumpuni, baru bicara hati. Ia menabung bukan cuma uang, tapi reputasi. Saat teman-temannya sibuk drama organisasi, ia membaca guideline, menghafal protokol, dan belajar cara memimpin kecil di bangsa. Suatu malam, IGD kedatangan anak laki-laki dengan asma berat. Di belakangnya, pria muda berjaket abu-abu memasang wajah khawatir. Ini Arga, kata pria itu. Aryan datang, memegang bahu anak itu. Napas lewat hidung pelan. Naila memasang nebulizer, menepuk punggulingan. Saat krisis berlalu, Arga sempat tertidur di kursi. Naila melihat Aryan duduk, menatap anak itu dengan mata yang tidak lagi dingin. Anak angkat, tanya perawan. Anak saya, jawab Aryan singkat. Kata ayah itu menguncang strategi Naila. Bukan karena ia mundur, justru karena peta baru muncul. Jika suatu hari ia mengungkapkan perasaannya, itu berarti mengikat diri bukan hanya pada seorang duda, tapi juga pada seorang ayah. Dan untuk itu, ia harus pantas, bukan nekat. Di kos, ia menulis kalimat di sticky note. Lulus, koas tuntas, jaga integritas. Di catatan berikutnya, ia tambahkan, jika waktunya tiba, bicara jujur. Jika tidak, cukup jadi doa yang sopan. Naila memilih berjalan sambil menunduk pada takdir. Koas datang seperti badai terjadwal. Rotasi panjang, jaga malam, kasus yang saling mengejar. Naila mengukir skor praktis, cepat, teliti, gak banyak bicara. Di bangsal penyakit dalam, ia 3 kali diserahi presentasi jurnal di depan Aryan. 2 kali dikritik, sekali dipuji hangat. Kritik itu ia simpan sebagai peta rambu, pujian itu ia kubur sebagai cadangan oksigen. Ritme ini membangunnya menjadi sosok yang tahan banting. Di sela-sela, Naila tetap sukarela di program screening hipertensi komunitas yang Aryan rintis. Ia bukan sekedar datang foto, melainkan mengangkat kursi, mencatat tensi, dan menghubungi puskesmas ketika ada warga butuh rujukan. Aryan memperhatikan dengan jarak profesional. Terima kasih sudah konsisten, katanya singkat. Kalimat sederhana itu bagi Naila terasa seperti lampu yang menyala di lorong panjang. Rumor lalu mengintai. Seusai presentasi yang berjalan terlalu mulus, seorang rekan seangkatan berbisik, pantesan nilainya bagus dekat sama dokter Ian. Naila menanggapinya dengan senyum tipis. Malamnya, ia membalas rumor dengan kerja, mengantar pasien yang bingung radiologi, menjemput keluarga pasien yang tersesat di parkiran, menambah kelemahan tim dengan kesigapan kecil yang tidak tercatat dinilai. Lulus hari itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Wisuda sederhana, toga, dan foto keluarga yang menahan air mata bangga.
Aryan tidak hadir. Tentu saja, dosen jarang hadir di puncak seorang mahasiswa. Tapi esoknya, Naila menerima email singkat, "Selamat, terus jaga standar ya." Di bawahnya lampiran sertifikat relawan, ditandatangani Aryan sebagai pembina program. Naila membaca 2 kali, menutup laptop, dan menarik napas panjang. 1 bab selesai, bab strategi dimulai. Naila memilih penempatan internship di rumah sakit tempat Aryan bertugas. Ia tidak mencari kedekatan personal, melainkan ekosistem kerja membuatnya bisa tumbuh. Di tahun itu, ia memperluas lingkar, ikut riset kecil soal hipertensi pada pekerja malam, memperbaiki alur edukasi pil anti hipertensi di IGD, merapikan poster Trace yang selama ini kusam. Namanya dikenal sebagai adik favorit dosen, melainkan sebagai dosen muda yang rapi jalurnya. Sementara itu, Aryan perlahan menjadi manusia biasa di mata Naila. Ia kadang salah sebut nama, sekali waktu terlambat karena menunggui Arga demam, suatu pagi meminta maaf karena tegang di rapat. Kemanusiaan kecil itu membuat Naila ingin melangkah, tetapi ia menahan diri. Tunggu selesai internship, tunggu status Rajajar yang batin. Di akhir tahun, sebuah insiden mengguncang. Nilai audit obat di Bangsal melonjak. Akun gosip anonim memfitnah ada jalur dosen untuk dokter muda tertentu. Naila tidak disebut nama, tapi semua orang paham arah angin. Komite etik memanggil beberapa orang, termasuk Naila, untuk klarifikasi dengan data, daftar edukasi pasien, lembar kontrol stok obat, testimoni perawat. Aryan duduk sebagai anggota, menatap tanpa ekspresi. "Presentasikan," katanya. Naila bicara jernih, menjawab satu persatu. Rapat menutup dengan kesimpulan, tidak ada bukti pelanggaran. Fitnah meredup, tapi bekasnya hangat. Malam itu, Naila pulang naik ojek. Angin kota menampar lembut. Ia tahu badai rumor akan datang kembali jika ia gegabah, tapi ia juga tahu hidup bukan menunggu lampu hijau yang tidak pernah sempurna. "Setelah selesai program, aku akan bicara," ia menulis dalam catatan ponsel. Selesai masa internship, Naila diterima sebagai dokter umum, kontrak di IGD, sekaligus mengelola klinik edukasi hipertensi komunitas. Namanya makin sering bersanding dengan agenda rumah sakit, bukan karena sensasi, melainkan karena kerja. Di satu sore hujan, saat Bangsal agak lengang, Naila menekan tombol lift menuju lantai 3, tempat ruang konsul Aryan berada. Ia tidak menyiapkan pidato panjang, hanya berniat yang dirapikan. "Ada apa?" tanya Aryan ketika Naila mengetuk. "Izin 5 menit," jawab Naila. Ia menceritakan garis besar, rasa yang tumbuh sejak dulu, yang ia rawat diam-diam, komitmen untuk jaga etika, dan baru berani bicara setelah statusnya bukan lagi mahasiswa. "Saya tidak minta jawaban hari ini, dokter. Kalau ini mengganggu, saya akan mundur dari kegiatan yang berpotensi konflik. Saya cuma ingin jujur." Arya terdiam. Hujan memantul di kaca. "Kamu berani," katanya pelan, "dan kamu menghormati batas, itu jarang." Ia menatap meja, lalu jendela, lalu kembali ke Naila. "Saya butuh waktu. Dalam hidup saya ada Arga, ada memori, ada kerjaan yang rawan rumor. Saya takut bukan pada kamu, tapi pada ombak di sekitar." Naila mengangguk. "Saya paham." Ia berdiri. "Terima kasih sudah mendengarkan." Ia hendak melangkah pergi. Pintu terbuka dan di sana berdiri Arga dengan payung robot di tangannya. "Ayah," kata Arga, "aku mau titip laporan tugas sains." Tatapan mata Arga dan Naila beradu sesaat. Anak itu tersenyum kecil. "Terima kasih ya, dulu di GD," katanya. Naila balas senyum. "Sama-sama, Kapten." Hari-hari setelah itu berubah pelan. Aryan sedikit lebih hangat, sedikit lebih manusia. Ia mulai bertanya tentang buku yang Naila baca, menitipkan poster edukasi yang diperbaiki, sesekali mengirim tautan jurnal. Mereka menjaga jarak di koridor, tetapi percakapan mereka menjadi jujur. Di titik ini bukan rahasia lagi bahwa Naila siap dengan konsekuensi. Lalu badai datang lagi, lebih besar. Sebuah akun membuat unggahan foto Naila dan Aryan di satu kegiatan screening, diberi caption insuanatif. Komite etik kembali bergerak. Kali ini Naila sendiri yang meminta agar ia dibebas tugaskan sementara dari program komunitas untuk meredakan konflik kepentingan. "Saya akan fokus di GD sampai semuanya jelas," katanya tegas. Keputusan itu memotong jalur mudahnya ke Aryan, tetapi menjaga intuisi yang ia cintai. Di sisi lain, peristiwa di rumah kecil Aryan berjalan sendiri. Arga mulai bertanya hal serius. "Ayah, kalau suatu hari ayah menikah lagi, bolehkah aku punya ibu yang berani mendengarkan?" Aryan tidak menjawab cepat. Ia memeluk anaknya. "Kita cari ibu yang berani mendoakan," ujarnya. Dan di kalimat itu, Naila tidak disebut, tapi bayangannya hadir.
Bulan berganti, komite menutup penyelidikan kedua dengan catatan semua sesuai prosedur. Rekomendasi etik diberikan untuk menjaga jarak organisasi selama 6 bulan. Aryan lalu meminta bertemu di taman rumah sakit yang sepi. Saya siap mencoba, tanya, dengan syarat kita pegang etik seperti tali, dan kalau badai makin kencang, kamu harus siap berlabuh sementara. Siap, kata Naila. Mereka tidak berpelukan. Mereka menatap trotoar basah, memahami bahwa kisah dewasa jarang punya kembang api. Beberapa minggu kemudian, kedua keluarga dipertemukan diam-diam. Ayah Naila yang sederhana menatap Aryan lekat-lekat dan berkata, anak saya tidak kaya harta, tapi kaya sabar. Kalau kamu berumah, berteduhlah dengan dia. Tanggal sederhana pun disepakati, bukan pesta besar, hanya akad dengan keluarga inti dan beberapa sahabat. Di kalender, tanda lingkaran biru diletakkan pada hari Sabtu. Tidak ada pengumuman, tak ada undangan luas. Mereka memilih kecil tapi tulus. Kalau nanti tenang, kita syukuran, ucap Naila. Aryan mengganggu, kita syukuran. Sabtu pagi datang dengan langit cerah. Naila bangun lebih awal, memeriksa rias sederhana, mengambil kartu nikah yang sudah disiapkan penghulu. Ibunya membenarkan jilbab. Ayahnya berlatih ijab kabul pelan-pelan, tangan menggigil lucu. Di tempat lain, Arya menyiapkan kemeja putih, menyelinapkan surat kecil di saku, mencium kenal Arga yang masih mengantuk. Hari ini keluarga kita bertambah, bisiknya. Arga tersenyum, aku siap. Pukul 8:04, sirine memecah jalan. Sebuah bus kecil bertabrakan dengan mobil box dekat pasar. IGD membunyikan kode bencana. Telepon Naila bergetar. Dokter Naila, trace merah sekarang. Di saat yang sama, Aryan juga menerima panggilan darurat sebagai penanggung jawab Resus. Mereka saling mengirim satu pesan, aku ke IGD. Terus Naila, aku juga, balas Aryan. Penghulu, keluarga, dan tukang rias semua menunggu di rumah sederhana, tetapi panggilan hidup minta didahulukan. IGD berubah menjadi jalur balap, tempat tidur menderat, darah, perban, tangis yang tercekat. Naila memimpin terase pertama kalinya, menandai merah, kuning, hijau. Sorenya tenang, langkahnya cepat. Aryan datang di sisi lain, memeriksa satu persatu, mengatur rujukan ke ruang operasi. Di tengah kekacauan, seorang remaja laki-laki dengan cedera dada berat didorong masuk. Di belakangnya, seorang anak kecil berlari sambil menangis, Om, Om. Naila menenangkan si anak, lalu menatap pasien. Wajahnya babak belur, tetapi ada bekas paru tipis di bawah telinga, tanda kecil yang pernah ia perhatikan pada Aryan saat praktikum kecil. Jantung Naila turun ke perut. Dok, ini suara tercekat. Aryan di sisi lain ruang sedang memimpin resistensi pada korban lain. Monitor pasien di depan Naila tiba-tiba flat. Mulai kompresi, katanya, menahan gemetar. Perawat menatapnya mencari kepastian. Naila bekerja seperti mesin yang dihidupkan doa. Beberapa menit kemudian, pintu swing terbuka. Aryan melangkah masuk. Tatapannya terhenti pada pasien yang Naila tekan dadanya. Dunia menyempit jadi satu garis suatu monitor. Stop, kata Aryan pelan. Ia menatap wajah ditandu. Di jam berikutnya, segalanya berubah kabur. Ternyata, pasien itu adalah kakak kandung Aryan, sopir bus yang mencoba menghindari motor, menabrak box, dan menjadi perisai bagi anak kecil yang kini meraung di kursi tunggu. Informasi datang, patah-patah seperti radio yang terputus nyambung. Sementara itu, di ruang sebelah, Arga duduk memeluk tas kecil berisi cincin plastik mainan. Ia bertanya pada perawat, apakah hari ini ibu baru akan datang? Perawat menggenggam tangan Arga, nggak berani menjawab. Di tengah krisis, satu keputusan beruntun harus diambil. Kakak Aryan butuh operasi besar, tetapi waktunya sempit dan fasilitas terbatas. Di saat yang sama, seorang ibu hamil korban tabrakan membutuhkan tindakan emergensi agar bayi selamat. Aryan menatap Naila. Kamu ke obstetri, selamatkan bayi, aku ke operasi dada. Rahang Naila mengeras, siap dok. Pada momen itu, keduanya melepaskan keinginan pribadi dan kembali menjadi dokter yang berdiri di depan manusia lain. Waktu mengerus rencana. Di ruang operasi obstetri, Naila memimpin tim kecil yang kelelahan. Tangisan bayi akhirnya pecah seperti azan kecil. Naila menangis tanpa suara, memeluk napasnya sendiri, lalu berlari ke ruang operasi tempat Aryan. Pintu tertutup, lampu merah menyala. Di ruang tunggu, Arga menatap jam dinding. Ayah Naila melapor penghulu, memohon maaf, memohon pengertian. Ibunya menyiapkan teh yang dingin sebelum diangkat. Tak ada yang marah, hanya doa yang saling menubruk langit. Operasi selesai, Aryan keluar. Masker diturunkan, matanya merah. Kakak
Pak saya." Suaranya patah, ia duduk memegang kepala. Dokter bedah lain menepuk bahunya. "Kita lakukan semua yang kita bisa." Darah menyisakan bau besi yang menempel di udara. Hening yang panjang hadir di IGD yang baru saja mereda. Aryan lalu merogoh saku, mengeluarkan surat yang tadi pagi ia selipkan. Ia menyerahkan pada Naila di tengah tangan bergetar. "Ini untukmu." Naila membukanya. Surat wasiat sederhana ditandatangani Aryan seminggu lalu. Jika sesuatu menimpa Aryan, hak pengelolaan yayasan mendiang istrinya yang fokus pada edukasi hipertensi dan beasiswa tenaga kesehatan. Titipkan pada Naila sebagai pengurus utama bersama dewan kecil. Ada satu baris tulisan dengan tangan di bawah. "Kalau takdir mengulur kebahagiaan kita, biarkan ia membentuk kita menjadi rumah yang lebih banyak orang." Naila menahan air mata. "Kita masih bisa akad nanti, Dok. Setelah masa dukanya Arga, setelah semua tenang." Arya memandang lama, lalu menggeleng lemah. "Aku mencintaimu, Nay, tapi aku belajar dari pagi ini bahwa hidup tidak patuh pada kalender. Aku harus menjadi punggung Arga sepenuhnya. Jika kita menikah sekarang, aku akan menerima badai yang aku sendiri belum kuat memayungi." Ia menatap lorong tempat Arga duduk dan memeluk tas kecil. "Aku takut menyaksikan kamu meletakkan mimpimu di pintu karena rumah ini porak-poranda." Kata-kata itu seperti pisau yang terbuat dari cahaya, menyakitkan tapi menunjukkan jalan. Naila menarik napas. "Kalau itu keputusanmu, aku akan hormat. Tapi izinkan aku tetap menjadi tenaga di yayasan. Izinkan aku tetap menjadi orang dewasa yang Arga bisa telepon saat PR Science-nya macet." Arya mengangguk, matanya basah. "Itu yang paling aku butuhkan." Naila menatap dua sosok itu lalu memandang punggung. Di layar, moto yayasan terpampang, menjaga denyut, menjaga janji. Ia tahu kali ini janji yang ia jaga bukan sekedar pada seorang laki-laki, melainkan pada peran yang ia pilih sendiri. Dan entah kapan, bila takdir mengizinkan, cinta akan datang sebagai rumah bukan gelombang.